Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pengarahan praktikum pencelupan 1 untuk pencelupan selulosa atau serat kapas dengan menggunakan zat warna belerang atau sulfur. Nah, pada pengarahan kali ini kita bahas dahulu mengenai karakteristik umum dari zat warna belerangnya itu sendiri ya. Jadi karakter yang paling menonjol adalah struktur molekulnya besar dan relatif sangat besar di antara zat warna lainnya. Kemudian dia juga tidak larut dalam air. Kemudian molekul yang besar ini membantu dia memiliki ketahanan luntur warna yang baik. Dan harganya juga relatif murah. Namun adanya unsur sulfur atau unsur belerang dan biasanya juga ditambahkan logam-logam berat lain menyebabkan zat warna ini tidak ramah lingkungan ya. Karena bisa membahayakan lingkungan. Adanya unsur es bisa mengikat hidrogen dan logam-logam berat bisa mengikat unsur-unsur organik di dalam air terutama. Kemudian laju penyerapannya juga rendah karena molekulnya besar. Nah, dan yang cukup menjadi perhatian juga adalah ketika kita mencelup zat warna belerang, kalau kita punya 50 gram zat warna, nanti yang tercelup di bawah 50% atau di bawah 25 gram saja yang tercelup di bahan atau di kain. Sisanya masih ada di larutan karena dia memiliki laju penyerapan yang rendah, bahkan sangat rendah gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mencoba sisa larutan pencelupannya bisa kita lakukan untuk pencelupan kain yang lain gitu. Tapi tentu saja akan menghasilkan warna yang lebih muda gitu ya. Nah, namun ini juga biasanya dimanfaatkan oleh pabrik sehingga karena zat warna sulfur relatif tahan terhadap berbagai kondisi sehingga bisa dilakukan pencelupan kembali dari sisa larutan celupnya yang dinamakan standing bed. Kemudian sifat zat warna belerang yang warnanya suram, kurang cerah gitu ya, molekulnya besar. Biasanya orang membuat zat warna belerang dispesifikkan menjadi untuk warna-warna gelap. Kalau untuk warna-warna terang biasanya kurang bagus karena warnanya suram. Gitu. Nah, kemudian komponen warnanya adanya sulfur dan logam-logam menyebabkan dia kurang tahan terhadap sinar UV. Gitu. Nah, yang paling banyak dipasarkan zat warna sulfur adalah yang berwarna hitam atau sulfur black. Nah, ini contoh zat warna sulfurnya. Jadi ini dari S ke S ini, dalam satu ini itu isinya segini. Nah, gitu ya, ini contohnya satu sulfur. S ke S, ini kan D, nah D ini isinya segini. Gitu. Jadi S ini akan mengikat S kembali. Kemudian D-nya itu dice-nya itu segini. Jadi sangat besar. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya zat warna sulfur, ciri yang paling otentik adalah adanya jembatan disulfida atau 2S ini yang menghubungkan antar molekul zat warna sulfur. Jadi zat warna sulfur ini di dalamnya dia ini berkelompok, yang D ini satu molekul ini, jadi dia akan ada banyak D. Jadi bisa dibayangkan betapa besar ukuran molekulnya ya. Nah, nanti ketika dilarutkan ini akan putus nih. Jika akan kita lihat di kelarutannya ya. Nah, kemudian diagram alirnya kurang lebih sama seperti zat warna bejana. Ada pembuatan leuko, kemudian ada oksidasi ya. Jadi karena sama-sama zat warna yang tidak larut, maka kita harus buat leukonya dan kita harus oksidasi. Nah, di pembuatan leuko ini kita lihat aja ya. Intinya dari reduktor menghasilkan hanasen atau hidrogen radikal. Nah, hidrogen radikalnya ini dia akan menyerang di antara 2S ini. Gitu. Jadi di antara 2S ini dia akan diputus sehingga menjadi zat warna yang lebih kecil. Di samping lebih kecil, dia akan masuk natrium. Ya, dia akan masuk natrium sehingga menjadi lebih larut ya, atau lebih polar sehingga lebih larut dalam air dibandingkan seperti ini.
Ya, ini bisa Na, bisa SO3Na tergantung dari di dalam larutan celupnya ada apa. Oke, kemudian untuk pembuatan loco ini bisa dibaca sama dengan yang di modul. Ya, intinya adalah reduktor, alkali, dan air yang panas untuk membantu atau untuk mempercepat reaksi gitu. Nah, nanti jika memang ketika sudah dibikin loco ditambahkan ini tidak jadi terus lokonya atau warnanya relatif tidak berubah, maka harus dipanaskan sampai nanti lokonya larut sempurna atau warnanya biasanya berubah menjadi jernih-jernih. Itu artinya meskipun dia warna hitam tapi tembus cahaya, ya, tidak berupa suspensi. Nah, untuk pencelupannya sendiri bisa kita lihat sama setelah menjadi loco baru kita masukkan, baru kita bisa lakukan pencelupan. Jadi harus dibikin loco dulu, kemudian tambahkan NaCl, suhunya dinaikkan, pencelupannya di antara 80 sampai 90. Ini biasanya 30 menit sampai 1 jam tergantung dari kecepatan difusinya dan fiksasinya, ya. Kemudian nanti ada oksidasi pakai H2O2 gitu. Nah, di sini pada pencelupan zat warna sulfur ada yang namanya efek bronzing, ya. Nanti mungkin di teori bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Di praktikum sekilas aja ya. Jadi nanti akan ada ketika saat mencelup di atas atau di permukaan larutan akan ada warna sedikit kuningan seperti belerang bebas. Jadi warna belerang sulfur kalau bebas warnanya kan hijau ke kuningan gitu ya, kayak di kawah putih lah, kayak di kawah putih seperti itu. Nah, itu juga terjadi kalau dia menemukan oksigen bebas atau teroksidasi, ya. Jadi kalau dia di permukaan larutan celup, dia kan kontak dengan udara, teroksidasi, jadi menimbulkan warna efek bronzing, kekuning-kuningan. Atau bisa juga sudah di dalam kain atau di permukaan kain ada juga warna kekuning-kuningannya. Nah, itu berarti terjadi prematur oksidasi pada saat pencelupannya. Nah, maka pada saat pencelupan memang harus dijaga supaya tidak terjadi prematur oksidasi. Nah, bagaimana caranya? Pastikan kain selalu dalam keadaan di dalam air atau di dalam larutan celup, jangan sampai keluar. Ya, kalau keluar dia akan mudah teroksidasi, ya. Gitu. Nah, biasanya juga terjadi kalau pencelupan warna-warna tua atau konsentrasinya tinggi, sehingga mengakibatkan dengan konsentrasi tinggi zat warna juga ingin pindah ke fase di luar larutan, misalnya di dalam serat atau di permukaan serat atau mendekati udara. Nah, gitu. Nah, adanya sulfur atau belerang bebas ini nanti pegangan kainnya akan menjadi lebih kasar, ya. Jadi lebih kaku, gesrak, jadi kasar juga, sehalus biasanya. Kemudian pada keadaan lembab, kalau ini belerang bebasnya menangkap udara atau uap air, dia bisa menjadi asam sulfat. Nah, kalau sudah menjadi asam sulfat, ini bisa menyerang kapasnya sehingga nanti rusak kapasnya, ya, mengakibatkan hidroselulosa gitu. Nah, sehingga untuk mencegah efek bronzing, ya kita harus tambahkan reduktor supaya tidak teroksidasi, dan juga jaga agar selalu zat warnanya berada di dalam larutan. Oke, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk zat warna sulfur. Zat warna sulfur biasanya dipakai untuk mencelup celana jeans atau jaket jeans atau denim ya, jadi yang butuh warna tua tapi suram warnanya, usam gitu, tidak bright, ya. Jadi kategorinya masuk ke situ, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pencelupan sulfur. Untuk resep dan sebagainya silahkan dibaca di tugas, ya. Baik, terima kasih.